Ya, shalom. Shalom. Ya, bicara tentang akhir zaman, mungkin banyak dari saudara yang pernah ikut seminar atau pernah datang atau pernah dengar tentang akhir zaman. Dan banyak orang begitu dengan akhir zaman, mereka takut. Ada di satu ketika saya diundang di sebuah persekutuan, rata-rata yang hadir itu sekitar 1000. Jadi persekutuan besar. Begitu dikasih tema tentang akhir zaman, yang hadir cuma 500. Dan pemimpin persekutuannya kan tahu, ini sih itu kok nggak datang sih, ini nggak datang sih, itu kok nggak datang. Ditelepon sama dia. Pak, Bu, kenapa kemarin kok minggu lalu nggak datang? Kok begini? Enggak, temanya akhir zaman, katanya takut katanya. Nah, hari ini saya mau sampaikan Unveiling the End Times in Our Times, penyingkapan tentang akhir zaman pada masa sekarang. Ada banyak hal yang mungkin hari ini baru pertama saudara dengar. Kenapa? Karena ini penyingkapan akhir zaman itu semakin lama kita semakin dekat dengan akhir zaman. Tapi saya pastikan hari ini saudara tidak akan takut, karena saya akan sampaikan ini in the perspective of grace, dari sudut pandang kasih karunia Tuhan. Kenapa? Akhir zaman merupakan salah satu bagian, bahkan di sekolah Alkitab itu ada satu pelajarannya, namanya eskatologi. Jadi pelajaran tentang akhir zaman itu merupakan bagian dari pelajaran tentang kekristenan. Dan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus, kita sebut itu sebagai Injil, Gospel. Gospel is a good news. Injil adalah kabar baik. Jadi berita akhir zaman merupakan bagian dari Injil. Berita akhir zaman merupakan bagian dari kabar baik. Jadi saya ada heran juga, sebagian orang tidak mau dengar, tidak mau menyentuh. Padahal di sekolah Alkitab itu diajarkan eskatologi. Dan itu bagian dari apa yang Yesus ajar. Dan semua yang Yesus ajar adalah kabar baik, karena itulah Injil. Esensinya dari Injil. Jadi, nah kenapa orang dulu takut? Mungkin saya juga dulu kayak begitu. Kenapa? Cara penyampaiannya yang tidak tepat. Itu membuat orang-orang jadi takut. Kenapa? Dari kacamata yang kurang tepat, akhirnya bikin orang jadi takut. Padahal sekali lagi, berita akhir zaman sebetulnya adalah berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya mau tanya dulu saudara, sebelum masuk dalam materinya. Berapa banyak dari saudara yang tidak mau kehilangan orang yang kita cintai atau orang yang kita kasihi untuk pulang duluan ke surga? Meskipun kita tahu bahwa orang yang meninggal, kalau dia percaya Yesus, dia akan pulang ke surga. Satu kali kita akan bertemu lagi. Tapi pertanyaannya begini, mau nggak saudara ditinggal pulang duluan sama orang yang saudara kasihi? Mau? Meskipun saya tahu kalau papa saya meninggal, papa saya sekarang umur 78 tahun. Kalau papa saya pulang dulu ke surga, meninggal, dia pasti akan pulang ke surga. Tapi saya kan nggak mau ditinggal. Saya juga nggak mau ditinggal oleh istri saya. Saya juga nggak mau ditinggal oleh anak-anak saya. Kalau mereka meninggal, pulang duluan ke surga, betul, kita akan ketemu. Tapi kan nggak mau, betul? Nah, saudara tahu, ada satu privilege atau hak istimewa yang hanya, menurut saya, didapat oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Apa hak istimewa itu? Adalah rapture, pengangkatan. Ada nggak solusi untuk kita pulang rame-rame? Kamu nggak mau sendiri-sendiri kan? Saya bertanya lagi, mau nggak pulang sendiri-sendiri? Yang mau pulang duluan aja nggak mau, yang ditinggal juga nggak mau, sama-sama nggak mau. Saya jangan pulang duluan kalau bisa. Saya juga nggak mau, kamu jangan pulang duluan. Saya bilang sama istri saya begitu, kamu jangan pulang duluan ya. Iya sama, kamu juga jangan pulang duluan. Nah kalau gitu kita pulang rame-rame. Nah gimana caranya pulang rame-rame? Ada nggak solusinya? Ada. Solusinya adalah pengangkatan. Apa itu pengangkatan dan lain-lain? Nanti di belakang kita akan bahas. Jadi sekali lagi, berita akhir zaman justru ini berita yang luar biasa. Kenapa? Saya bilang begini ke papa saya. Waduh pak, papa saya udah stroke 2 kali. Untung masih bisa jalan. Saya nggak yakin pak bisa tahan 10 tahun lagi. Maaf kata, saya bilang. Udah 78 tahun, masih tahan ke 10 tahun lagi. Udah jalan aja susah. Tapi pak, saya berharap jangan pulang duluan pak. Kita pulang rame-rame. Gimana dong? Kalau bisa, semakin cepat pengangkatan terjadi, semakin cepat rapture terjadi, semakin kemungkinan kecil kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi pulang duluan. Betul nggak? Kalau dia datang 20 tahun lagi, saya yakin papa saya pulang duluan. Kalau dia datang 20 tahun lagi umur 98, nggak mungkin tuh dia bisa tahan. Begitu juga semakin lama pengangkatan, berarti semakin ada kans kita ditinggal oleh orang yang kita kasih. Supaya kita tidak ditinggal,
berarti lebih cepat, lebih baik, begitu kan? Makanya di Alkitab semua ditulis, bahkan kata terakhir dibilang apa di Alkitab saudara? Come Lord Jesus come. Alkitab ditutup dengan kata datanglah Tuhan Yesus. Amin. Itu. Jadi pengharapan tentang kedatangan Tuhan, makanya eskatologi dimasukkan dalam pelajaran. Itu adalah pengharapan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Itu berita kabar baik. Ya, apa itu akhir zaman? Akhir zaman adalah akhir dari zaman. Dunia ini terdiri dari banyak zaman. Mulai dari zaman mungkin zaman dinosaurus gitu, zaman Jurassic World gitu. Kemudian mulai dari zaman lagi zaman batu, zaman Flintstone gitu. Kemudian masuk lagi mulai zaman industri. Setelah itu sekarang kita masuk zaman teknologi. Setelah itu masuk zaman lagi zaman sekarang internet dan segala macam. Dunia terdiri dari zaman demi zaman demi zaman demi zaman. Dan semua zaman ini ternyata ada akhirnya. Dan akhir dari semua zaman itulah yang disebut dengan akhir zaman. Nah, orang banyak yang percaya juga hal ini. Orang Islam mereka juga percaya tentang hal ini. Mereka bilang akhir zaman itulah kiamat. Jadi mereka juga percaya bahwa dunia tidak selama-lamanya ada. Satu ketika zaman itu ada akhirnya. Dan saya ambil dulu sedikit dari apa yang mereka bilang. Mereka bilang ini tanda-tandanya itu sekarang ini sudah mau kiamat. Salah satunya fenomena yang baru terjadi itu di tahun ini, itu salju bisa turun di Mekah. Ini apa ya? Bukan jarang lagi, sangat jarang sekali pisan begitu. Kenapa? Itu daerah panas, daerah padang gurun, itu salju bisa turun. Dan mereka bilang, waduh, ini berarti tanda hari akhir yang dekat. Lihat ini Ka'bah ditutupin sama salju. Ini fenomena yang baru terjadi. Di Israel sendiri tahun ini parah sekali itu saljunya. Sampai udah nggak beda udah sama di Eropa. Padahal ini Timur Tengah. Dan sampai hampir 3 hari itu nggak bisa jalan. Jadi jalan ditutup. Jadi kalau pergi ke Israel ya diam aja. Kenapa? Semua nggak bisa jalan. Semua bus semua nggak bisa jalan 3 hari tahun ini. Bisa sampai begini nih. Dan banyak fenomena-fenomena sedang terjadi. Saya tanya hari ini, saudara tahu tempat paling panas di dunia itu di mana? Gunung Sahara, betul. Tempat paling panas di dunia. Mungkin nggak di tempat yang paling panas bisa turun salju? Agak aneh ya. Tapi apa yang terjadi? Tahun ini bisa ada snow in Sahara. Tempat terpanas di dunia bisa turun salju. Waduh, Sahara is the hottest desert on the planet. Itu gurun terpanas di dunia. Bisa turun salju. Fenomena apa ini? Pokoknya udah aneh din ajaib. Saya catetin aja. Dan menurut mereka, sekali lagi, mereka juga punya eskatologinya. Gitu. Mereka bilang kayak begini. Kapan sih hari akhir itu akan datang? Hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Jadi mereka bilang gini, kalau kamu lihat sampai dataran Arab bisa jadi padang rumput dan ada sungai, karena kan itu kan dataran Arab itu semua hampir gurun. Itu tandanya hari akhir. Itu menurut mereka. Dan saudara tahu fenomena yang sedang terjadi? Gara-gara salju sekarang mulai pada hijau. Terus apa? Ada banyak hutan kayak di gurun. Dan inilah beberapa fenomenanya. Ini salah satu contohnya. Ini di Judean Desert, padang gurun Judea di Israel. Israel ada beberapa padang gurun. Padang gurun Syur. Ini di padang gurun Judean Desert. Tiba-tiba air bisa ngalir. Nggak tahu dari mana itu air, karena nggak ada pohon sama sekali. Dan fenomena apa ini? Nah, buat mereka ini mereka udah tahu. Ini tanda-tanda. Ternyata kalau mereka tahu, apalagi orang Kristen pasti lebih tahu. Kenapa? Ya Alkitab juga ada nubuatannya tentang itu.
Nah, lihat ini nubuatannya di Yesaya 41. Dibilang, aku guru besar Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul tadi, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air di tanah kering. Padang gurun jadi kolam katanya. Aku akan menanam pohon di padang belantara. Supaya apa? Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya. Amin. Itu Tuhan akan buat. Dan ini nubuatan tentang akhir zaman. Dan itu sudah terjadi. Sekarang lihat lagi. Ini di padang gurun Negev. Negev itu Israel Selatan. Di tengah padang gurun semua, tiba-tiba jadi sungai. Tadi nubuatannya akan ada telaga, akan ada sungai. Dan ini fenomena sedang terjadi, sedang digenapi akhirnya. Penuh ya, akhirnya jadi kolam. Ini gunung Negev. Tadi gunung dia ke atas, Negev di bawah. Daerah Beersheba. Dan inilah lahirnya sebuah sungai. Rata-rata kita lahir sungai udah ada. Ini sungai lahir. Dan bisa kelihatan. Tiba-tiba jadi sungai. Dari mana? Gak tahu. Tapi nubuatannya sudah ada di Yesaya. Bukan air sedikit. Dibilang tadi air membual dari tanah kami. Jadi sungai udah. Dan ini kejadian baru bulan April kemarin, sampai ada 10 orang meninggal. Gara-gara apa? Mereka nggak tahu itu air dari mana. Jadi mereka lagi latihan ketentaraan gitu. 10 orang anak muda, tiba-tiba banjir bandang datang. Boom! Di mana? Di gurun. Sampai bingung mereka. Tiba-tiba bisa kayak begini. Ini jalan. 10 orang mati di Israel. Nah ini kesana, ini jalan. Mereka lagi lari, tiba-tiba air datang, dihajar, jebret. Dan betul-betul bingung. Di gurun bisa ada hujan. Kalau saudara pergi ke Israel, wah, kalau bisa datang hujan, mereka tepuk tangan. Kenapa? Karena buat mereka itu hujan itu blessing, berkat. Kenapa? Jarang sekali hujan. Paling banyak 3 bulan hujan dalam 12 bulan itu. Dan hujan yang mereka bilang hujan itu sebetulnya gerimis gitu. Jadi kalau kita ke sana, wah hujan, ini sih bukan hujan, gerimis. Nggak pernah hujan gede. Dan karena nggak pernah hujan gede, ada cerita yang lucu. Kenapa? Jadi semua cara mereka bangun kota itu nggak ada gorong-gorong. Dan bangun rumah nggak ada tanah hujan. Kenapa? Karena kan tidak hujan. Hujan pun gerimis. Jadi buat mereka gini, ngapain pakai buat pembuangan air dan segala macam. Dan hasilnya apa? Tahun ini, makanya aneh sekali bin ajaib itu semua kejadian di tahun ini, April kemarin. Ini kejadian di kota Yerusalem ya, seperti kayak gini. Nggak ada gorong-gorong sekali lagi. Wah, yakin. Banjir lah semua. Gentora. Ini tren di Yerusalem. Dan mau banjir, saya bilang apa? Nggak ada talang hujan. Pusing semua. Ini mau
עכשיו באונליין, בדרך לדימונה האוטובוס ניסה לחצות לסחף, ומה שקרה פשוט האוטובוס נסחף לצד, מלא אנשים כרגע, עוד חילוץ. Saya lihat ini kaget betul. Saya udah 25 kali ke Israel. Dan baru pertama saya lihat hujan kayak begini nih. Gak pernah kayak begini. Saya bilang tadi hujan rintik-rintik aja buat mereka udah wah. Kamu datang bawa berkat katanya. Hujan rintik-rintik. Ini nubuatan akhir zaman salah satunya. Dan banyak lagi fenomena alam sedang aneh. Ini masuk TV aja Bandung sempat ada salju katanya. Padahal bukan salju sebetulnya. Es gitu. Tapi esnya sempat banyaknya luar biasa. Makanya sampai masuk TV fenomenanya ini daerah Antapani kali ya apa ya? Batunya banyak sekali. Udah kayak salju aja. Jadi bayangin aja, tempat paling panas di dunia aja, Gurun Sahara, bisa ada. Itu udah fenomena aneh. Dan banyak lagi tanda-tanda dari akhir zaman. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya kasih cuma tanda yang paling otentik, dalam arti paling grace lah gitu, paling baru. Dan banyak sekali tanda-tandanya. Kenapa? Karena memang kita sudah bilang akan ada gempa bumi berbagai tempat, akan ada kelaparan, terus akan ada penyakit dan macam-macam. Saya baca kemarin di koran, sekarang flu burung sudah bermutasi. Tadinya H1N1, sekarang H1N2. Sudah bermutasi, versi 2. Ternyata bukan gadget aja yang bisa ada upgrade versi. Ternyata flu burung aja ada versi 2-nya. Jadi luar biasa semua, dan tanda-tandanya ini semua sedang digenapi. Tadi salah satunya tanda yang paling utama. Nah, jadi penyakit segala macam itu sedang terjadi lah. Di Jepang beberapa waktu lalu banjir, 30 orang mati. Kemarin saya baca lagi, panas, 30 orang mati juga. Begitu panasnya luar biasa kan di Jepang. Jadi lihat, wah, di Yunani hari ini juga dibilang panas begitu banyak sampai tiba-tiba kebakaran satu kota semua. Dan 30 orang udah mati juga. Begitu, wah. Oke, jadi kita harus understanding the times, living courageously in the prophetic days. Inilah waktunya kita mengerti tentang waktu. Tapi di tengah semuanya itu, kita hidup justru tanpa takut. Kenapa? Saya bilang tadi, semakin lihat tandanya, semakin lihat bahwa akhir zaman semakin dekat. Kalau buat saya, haleluya. Balik yang tadi kan, saudara mau ditinggal dulu sama kekasih saudara, baru Yesus datang. Kalau saya lebih baik, Yesus segera datang, kita pulang bareng-bareng ke surga, rame-rame. Betul? Saat persekutuan rema pulang bareng. Betul kan? Itulah pengharapan, makanya blessed hope. Itulah pengharapan yang luar biasa. Kalau sekarang saya balik tanya, apa yang saudara sedang tunggu hari ini di dunia? Saudara tunggu usaha saudara jadi 3M, 5M, rumah saudara jadi 5, itu yang saudara tunggu. Harapan kita satu, kita balik ke surga, rumah kita yang kekal. Amin. Dan masalahnya baliknya itu yang tadi masalah. Ada yang sendiri-sendiri, tapi ternyata bisa rame-rame. Kalau rame-rame itu pengharapan luar biasa, saya bilang tadi. Itulah bisa pulang rame-rame. Nah, jadi berita akhir zaman sekali lagi bukan berita yang menakutkan. Tapi apakah betul hari ini kita hidup di akhir zaman? Are we really living in the last days? Ketika kita bicara tentang akhir zaman, Alkitab itu menjelaskan bahwa itu berakhirnya kejahatan kekacauan manusia dan dimulainya dengan kebenaran daripada Yesus ditegakkan di dunia ini. Itulah sebetulnya. Jadi iblis kalah gitu. Dan bagi setiap kita yang lahir baru, akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya dibilang di Tesalonika, ayo kita saling ingetin bahkan tentang akhir zaman katanya. Dan bahkan kita berdoa untuk mempercepat kedatangan Kristus. Itu ayatnya bilang begitu. Karena satu hal yang pasti, tapi satu hal yang pasti, tidak ada orang yang tahu kapan hari dan waktunya. Tapi kita bisa lihat tandanya dan musimnya. Tuhan bilang. Jadi kalau kita lihat dari musimnya tentang akhir zaman,
Ada satu yang paling signifikan, dan ini sudah ada sejak perjanjian lama sampai hari ini. Itu tentang Israel. Israel sepertinya jamin Tuhan tentang akhir zaman. Lebih dari 2000 tahun Israel gak punya negara, sampai tiba-tiba Israel bisa jadi sebuah negara. Dan itulah dimulainya jam akhir zaman berdetak. Dan inilah major sign, tanda utama tentang akhir zaman. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Dan setelah itu tiba kesudahan. Ketika Yesus bicara tentang hal itu, bahkan Injil sendiri belum dibukukan, itu belum komplit. Tapi hari ini itu sedang terjadi. Dan seluruh dunia hari ini dengan teknologi mereka sedang dengan Injil secara luar biasa. Dengan perkembangan teknologi, satelit dan lain-lain. Dalam dekade terakhir ini, itulah penyampaian Injil dengan luar biasa di seluruh dunia. Apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Coba lihat, perhatikan. Apa yang saudara pikir? Dan mungkin kita bertanya, kalau gitu apa yang harus dilakukan supaya kita bisa selamat? Yang jelas dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Dan kalau sekarang kita sudah tahu tentang kebenaran, akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi saya bilang tadi ada satu tanda yang paling signifikan. Ini major sign. Yang tadi itu cuma tanda-tanda ya, cerita akan bangsa bangkit melawan bangsa. Oke lah, akan ada inilah, akan ada virus, akan ada ini, akan ada itu. Iya, itu tanda-tanda minor. Tanda yang paling signifikan, tanda yang mayor, itu adalah Israel. Dibilang Israel is a God's time clock for the second coming. Israel itu sepertinya jam untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bicara tentang Israel, Yesus pernah bilang kapan itu akhir zaman akan terjadi. Ditulis khotbah Yesus di dalam Matius 24 dan 25. Kalau saudara baca Matius 24 dan 25, ada judul perikop besar di situ, pakai semuanya huruf besar di bold lagi. Kalau di Alkitab yang dulu ya, kalau di handphone sih nggak ada. Ditulis khotbah Yesus, khotbah tentang akhir zaman. Yesus yang khotbah. Dan di situ salah satunya yang paling signifikan, Yesus bilang, kamu lihat tentang perumpamaan tentang pohon ara. Dan ini menyangkut tentang kemerdekaan Israel dan tentang kedatangan Yesus. Inilah ayatnya. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara, Matius 24. Bila ranting-rantingnya melembut dan daunnya bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula juga ketika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu. Dan yang menarik, ada satu quotes di sini bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Pertanyaannya sekarang, generasi ini generasi mana? Kenapa? Karena Alkitab sudah ditulis sampai 2000 tahun. Jadi 1000 tahun yang lalu orang waktu baca hal ini, waktu baca ini mereka akan bilang generasi ini. Itu 1000 tahun lalu. 500 tahun lalu orang bilang generasi ini. 100 tahun lalu orang bilang generasi ini. Tapi sebetulnya kalau dibaca di atasnya secara kronologis, dibaca ini generasi mana? Lihat dong, yang dipelajari tentang apa? Tentang pohon ara. Berarti generasi apa? Dibilang kalau pohon ara mulai merembut dan mulai bertunas. Berarti generasi apa? Generasi ini itu adalah generasi pohon ara bertunas. Tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Pohon ara itu apa? Pohon ara adalah simbol Israel. Simbol pemerintahannya aja itu pakai pohon, pakai daun zaitun, pohon ara. Dan Israel itu menjadi sebuah negara tahun 1948. Dan tadi dibilang ayatnya begini, this generation, generasi yang melihat Israel bertunas, merdeka, itu will not pass away, tidak akan berlalu sampai itu semua terjadi. Pertanyaannya adalah begini yang menarik sekarang. Satu generasi berapa tahun? Satu generasi berapa tahun? Nah, ada yang bilang 70, kalau kuat 80. Nah, generasi yang melihat pohon ara bertunas itu tahun 48, kalau ditambah 70 tahun ini tahun belum bukan dipas-pasin, itu memang fakta.
Tapi kalau kuat 80 tahun. Saya cukup salut sama Yesus. Kenapa? Kok ada kalimat itu ya gitu ya? Satu generasi 70 tahun, kalau kuat 80. Jadi ini menurut pemahaman saya, menurut prediksi saya, generasi ini tidak akan berlalu. Berarti kedatangan Yesus tidak akan lebih dari 10 tahun lagi. Haleluya. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin saudara pengen ditinggal sama kekasih saudara ya, pulang duluan di surga ya. Kalau saya lebih cepat lebih bagus, saya bilang saya nggak mau papa saya pulang duluan. Betul. Dan apa saudara pikir di surga hidupnya nggak lebih enak daripada di bumi? Saudara baca tentang surga. Waktu saudara di surga udah lupa tuh semua usaha bisnis dan macam-macam. Ini sekarang aja ya. Tapi itulah pengharapan. Dan saya bilang makanya generasi ini. Jadi sekarang kita ada di ujung dari akhir zaman. Udah betul-betul nih. Kalau menurut saya tidak lebih dari 10 tahun lagi. Menurut saya. Dan yang menarik, nah ini tahun ini 2017-2018 ini disebut juga God's Final Jubilee buat Israel. Kenapa? Orang Israel menghitung tahun itu berdasarkan Yobel. Satu Yobel 50 tahun. Satu Yobel 50 tahun. Dan dunia ini diciptakan 6 hari. Di Petrus dibilang 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau dunia diciptakan 6 hari, orang Israel, dan saya juga percaya, itu mereka percaya bahwa dunia hanya akan ada 6000 tahun. Menurut mereka dunia hanya akan ada 6000 tahun karena dunia diciptakan 6 hari. Makanya hanya akan ada 6000 tahun. Dan mereka ngitung itu tahun mereka, ini tahun 5778. Itu mereka mendekati ada tahun-tahun yang mereka nggak hitung. Nah, sebetulnya secara perhitungan mereka bilang tahun ini adalah Yobel ke-120. Yobel ke-120, satu Yobel 50 tahun. Berarti itu 6000 tahun. Mereka menghitung tahun. Kalau kita kan tahun berapa sekarang? 2018. Kita ngitung mulai dari Yesus patokannya. Sebelum Yesus, before Christ, BC. Makanya sebelum Yesus, before Christ. Setelah Yesus, AD, Anno Domini. Setelah Sang Raja datang. Jadi patokan tahun kita Masehi adalah Yesus. Sedangkan patokan orang Yahudi itu adalah mereka ngitung sejak dari penciptaan. Dan mereka ngitung berdasarkan Yobel. Jadi dari creation, dari penciptaan sampai Abraham lahir itu 40 Yobel. 40 Yobel itu 2000 tahun. Dan kemudian mereka hitung terus 10 Yobel, 10 Yobel, 10 Yobel. Langsung aja ke sini. Yesus lahir itu Yobel ke-80 alias 4000 tahun sejak penciptaan. Nah sekarang dari Yesus ke sekarang ini berapa tahun? 2018. Tapi apakah persis bahwa Yesus lahir di tahun 0? Tidak ada yang tahu. Dan itu perdebatan. Ada yang bilang Yesus lahir tahun 3, ada yang bilang tahun 12, ada yang bilang kan nggak pasti. Perhitungannya pokoknya 2018 aja udah, hitung aja kurang lebih. Nah orang Israel mereka ngitung berdasarkan Yobel. Jadi mereka mungkin lebih presisi karena mereka ngitung dari ujung. Setelah mereka hitung Yobelnya, ini adalah tahun ini, itu adalah tahun Yobel ke-120. 120 kali 50 sama dengan 6000 tahun. 6000 tahun dari mana? Dari sejak Adam. Kurang lebih. Kapan jatuhnya? 2017-2018. Jadi kalau mereka percaya, mereka mempercayai bahwa dunia hanya akan ada 6000 tahun. Tahun ini adalah tahun ke-6000. Tahun ini juga, tadi kita udah sama-sama, adalah generasi tahun ke-70 sejak Israel merdeka. Apakah semua kebetulan? Jadi kalau dilihat, sebetulnya ini tahun terakhir kalau dilihat. Tapi kabar baik ya, Yesus bilang tadi, generasi ini kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat. Dan saya tanya ke orang Yahudi, ke orang Israel, this is the last day. Saya bilang ini akhir zaman, ini the last year. Dia cuma bilang kayak gini, maybe, but we believe katanya, this is the last jubilee. Mereka cuma bilang begitu. Dia cuma bilang kita percaya tidak akan ada Yobel lagi.
Yobel ke-121 itu nggak akan ada. Kenapa? Karena kita percaya hanya ada 120 Yobel. Tapi kan masih lama. Kalau satu Yobel lagi, satu Yobel itu 50 tahun buat orang Israel. Tapi ya, jadi menurut perkiraan saya nih, ya mungkin Yesus nggak datang nggak lebih dari 10 tahun. Kalau ikut orang Yahudi, ya Yesus datang nggak lebih dari 50 tahun itu aja. Bisa tegang? Itulah yang anehnya saya lihat orang Kristen. Pengen di dunia apa pengen ke surga? Suruh pulang duluan, nggak mau, pengen surga di dunia. Waduh, itu yang repot. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada yang menarik tentang Yobel. Kenapa? Setiap Yobel ternyata itu signifikan buat Israel. Yobel sekarang ini, Yobel yang terakhir ke 120, 2017-2018. Kalau kita mundur 2 Yobel terakhir, alias 100 tahun. 100 tahun. Israel tidak punya negara. Tadi kan Israel merdeka tahun 1948. Israel tidak punya negara itu hampir 3000 tahun lebih. Terakhir Israel punya negara itu adalah waktu Nebukadnezar dari Babilonia. Itu zaman Sadrak, Mesak, Abednego. Sejak itu Israel tidak pernah lagi punya negara. Loh, waktu zaman Yesus kan ada itu Israel negara. Oh bukan. Waktu zaman Yesus itu nggak ada yang namanya negara Israel. Karena Israel dijajah oleh Romawi. Siapa yang memerintah di situ? Gubernur dari Roma, raja dari Roma. Jadi Israel tidak punya pemerintahan. Tidak pernah ada lagi negara Israel hampir 3500 tahun sejak dari zaman Babilonia. Dan itulah kemudian dilihat sama Daniel. Makanya Daniel melihat ada patung katanya, kepala dari emas, dadanya dari perak, ini dari perunggu, ini dari besi, kemudian besi campur tanah liat, ini kerajaan Babilonia, kemudian media Yunani, media dan Persia dan segala macam. Dan itu semua dilihat dan itu semua terjadi atas Israel. Nah, yang menarik adalah begini. Di selama 3500 tahun mereka ada di pembuangan, mereka punya 3 doa utama. Dan dari 3 doa utama ini mereka bilang begini, Tuhan, masa sih Tuhan lupa janji Tuhan kepada Abraham? Tuhan janji untuk memberikan tanah perjanjian, masa Tuhan lupa katanya? Jadi kami berdoa, Tuhan, kembalikan kami ke tanah kami. Kasih kami kemerdekaan, tanah perjanjian yang Tuhan janji buat kita. Dan anehnya, Yobel ke-100, ini kan 120. Yobel ke-118 alias 100 tahun, satu Yobel kan 50 tahun. Itu tiba-tiba itu terjadi perang dunia pertama. Dan Israel dan Inggris waktu itu disupport sama orang-orang Yahudi juga. Sampai akhirnya bisa menang. Dan waktu menang, ditanya mau apa? Kita bilang kami udah bantu, kami cuma minta satu apa? Kami mau tanah. Kasih ke kita. Akhirnya oleh Jenderal Balfour ditandatangani yang namanya Deklarasi Balfour. Orang Inggris. Oke, kami serahkan ini tanah, tanda tangan dikasih. Ya. Jadi waktu Yobel ini 100 tahun lalu, doa mereka dijawab. Doa yang kedua mereka bilang, oke, tanahnya sudah dapat nih. Dan kemudian akhirnya dideklarasikan tahun 48 Israel merdeka. Tapi sebetulnya itu berdasarkan Deklarasi Balfour, kemerdekaan ini. Doa yang kedua adalah kami minta kota Yerusalem. Karena waktu Israel merdeka, kota Yerusalem belum punya Israel. Kami minta kota Kudus. Aneh lagi, tiba-tiba tahun 67 diserang Israel. Gak ada hujan, gak ada angin, semua diserang. Tapi dalam waktu 6 hari balikin semua. Makanya 6 Day War terkenal. Tahun 6 hari, perang 6 hari. Dalam 6 hari tahun 67 semuanya dikalahkan, termasuk Yerusalem direbut. Kapan itu tahun 67? 50 tahun dari 2017. Yobel. Kok bisa ya? Doa kedua mereka dijawab pada waktu Yobel. Dan mereka bilang ada satu doa lagi. Yaitu tanahnya udah, kotanya udah. Kira-kira satu doa lagi apa? Betul. Mereka minta apa? Bait Allah untuk bisa dibangun, rumah Tuhan. Dan buat mereka, kalau mereka lihat secara histori, di sini Yobel, di sini Yobel, dan di sini Yobel terakhir. Dan doa yang terakhir yang belum dijawab. Bait Allah untuk dibangun. Dan mereka sudah merancang ini bait Allah yang ketiga, the third temple, untuk bisa dibangun. Nah, yang menarik adalah sekarang ini. Kenapa
maka bisa dibangun. Problemnya karena di bekas fondasinya itu katanya ada masjid Al-Aqsa. Ini Dome of the Rock, ini Masjid Al-Aqsa, kubah silver. Nah, tapi dari penelitian terakhir yang paling baru itu ternyata mereka sekarang tambah canggih. Jadi penelitian bisa dilihat pakai ini, pakai itu, pakai sonar, pakai apa segala macam. Mereka lihat ternyata bait Allah itu tidak tepat di kubah emas, tapi di pinggirnya, di pinggir dari kubah emas. Jadi kalau ini kubah emas, itu bait Allah di sini. Dan buat mereka ini kabar baik. Kenapa? Selama ini kan nggak bisa dibangun karena ini harus dirobohin dulu. Wah, kalau dirobohin dulu, wah nggak bisa rame dong, ujungnya panjang. Kenapa? Itu kota suci ketiga buat orang Islam, Mekah, Madinah, Yerusalem. Karena dari kubah emas itu pernah terjadi yang namanya Isra Miraj. Dalam satu hari Muhammad dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Yerusalem. Dari situ kubah emas naik ke langit tingkat ke-7, naik burung borak, turun lagi, balik lagi ke Mekah dalam satu malam. Itulah Isra Miraj. Buat mereka ini kota suci ketiga. Kalau sampai gak ada itu tempat, waduh rame. Tapi sekarang ternyata penelitiannya ini di pinggirnya. Dan kalau dilihat ada yang namanya sekarang makanya teknologi tambah canggih, ada namanya fantasi lain sepertinya. Kalau dilihat dari Golden Gate tempat Yesus masuk, Hosana Hosana, kemudian tempat penukar uang, dan kemudian ini ruang Maha Kudus, ini seperti satu garis lurus. Dan kalau ini ruang Maha Kudus di sini dan ini tempat penukar uang, berarti ruang Maha Kudus ini halaman, berarti di pinggir sini dong, kurang lebih bait Allahnya. Jadi buat mereka lihat, oh iya, ini kelihatan sepertinya di pinggir dari penelitian terakhir. Dan ternyata nubuatan itu sudah ada di Wahyu. Wahyu kitab akhir zaman. Nubuatannya dibilang apa? Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Yohanes ini, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Disuruh bangun, disuruh ukur, dikasih tongkat suruh bangun. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Kenapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa. Kita luar biasa. Presisi. Kamu sudah bangun, tapi ya udah bangun aja. Kenapa? Bagian luar kamu jangan ukur. Jadi kalau bait Allah itu kayak gini, dulu bagiannya. Ini bait Allahnya di sini. Ini adalah halaman dalam. Ini adalah halaman luar. Tadi bilang bangunlah bait Allah, tapi jangan ukur pelataran luar. Kenapa? Karena itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bisa ya, persis ya. Kok bisa persis? Ya namanya juga nubuatan. Dan kita banyak. Jadi suruh bangun. Dan buat orang Israel, oh kalau gitu positif, sangat memungkinkan untuk bangun. Dan sekarang pembicaraannya itu udah sampai tingkat atas lah gitu. Bukan sekedar apa ya pemikiran. Kenapa? Lihat ini. Ini bait Allah kurang lebih. Ini masjid. Mereka udah sampai bikin maket. Dan yang lucu, yang menarik kalau dilihat, ini kan ada foto. Ini ada orang pakai kopiah, berarti orang Muslim. Iya dong, ada foto dong. Pasti rumahnya rumah Muslim kan? Tapi ini dua orang ini pakai kipak. Berarti ini orang Yahudi. Berarti ini gambar maket ini ada di rumah orang Muslim. Jadi pembicaraannya udah sampai ke tingkat itu. Yuk, kita bangun nih sama-sama. Kenapa? Saya bangun di sebelahnya. Dan itu nubuatannya udah ada. Suruh dibangun, intinya kasih bangsa lain nggak masalah. Jadi mungkin penampakannya akan begini. Nah, ngarendeng, betul ngarendeng. Nah, sekarang apa signifikansinya ini tentang bait Allah ini? Inilah bait Allah yang terakhir, dan mereka sebut sebagai the Messianic Temple atau bait Allah Mesias. Buat orang Yahudi, mereka lagi bilang gini, mereka nggak percaya bahwa Yesus Mesias. Mereka masih tunggu Mesias datang. Dan dia bilang gini, siapapun yang bisa bangun bait Allah, dialah Mesias. Siapa yang bisa bangun bait Allah, dialah Mesias. Nah, sekarang pembicaraan udah sampai tingkat kayak begitu tuh. Market udah ada tuh sebelahnya. Kira-kira, nah. Jadi siapa yang bisa bangun adalah Mesias. Tapi kan kita tahu sama-sama
dari sisi kita, dari sisi orang Kristen, Mesias itu adalah Yesus. Jadi buat mereka yang nanti yang bisa bangun adalah Mesias. Tapi buat kita, justru siapapun yang bangun bait Allah, dia adalah antikris. Siapa yang bangun? Dialah antikris. Buat orang Israel, dialah Mesias. Dan nubuatan ini semua sudah ada ditulis di dalam 2 Tesalonika 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sebelum hari itu haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Hebat banget nih orang. Orang, manusia, bukan setan. Bahkan ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Makanya buat orang Israel itulah Mesias, Mesias Tuhan. Sepertinya lah gitu. Dan dia mau duduk, dia akan duduk. Nah sekarang gimana dia mau duduk di bait Allah kalau bait Allahnya nggak ada? Makanya bait Allah harus dibangun. Dan siapa yang bisa bangun? Itulah antikris. Nanti dia akan menyatakan dirinya. Tapi nanti kita tahu ceritanya panjang lebarnya ke belakang, bahwa nanti dia akan menajiskan bait Allah itu. Disitulah mata orang Israel mulai tercelik. Kalau dia Mesias, tidak mungkin dia melanggar semua hukum Taurat. Gak mungkin. Kenapa? Dia Tuhan terus dia melanggar aturannya sendiri. Dan kalau gitu bukan Tuhan. Kalau gitu dia Mesias palsu. Terceliklah di situ. Berarti Mesias yang betul itu adalah Yesus. Dari situlah mereka akan dikejar-kejar. Nah herannya, cerita yang dulu menakutkan salah satunya buat orang yang dengar akhir zaman itu adalah masalah antikris. Tapi semakin saya baca tentang antikris, semakin saya lihat tidak ada signifikansi atau hubungannya dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena urusan mereka itu dengan orang Yahudi. Ini satu cerita lagi, udahlah, jangan di situ. Panjang nanti. Dan kamu tahu apa yang menahan dia. Dan sekarang kenapa sih? Nah lihat lagi, kenapa antikrisnya belum muncul? Dan kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat berikutnya bilang begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Udah bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi dia belum bisa muncul karena ada yang menahan. Tapi nanti kalau penahannya udah disingkirkan, barulah dia akan menyatakan dirinya betul. Tetapi nanti ceritanya lagi, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah yang menahannya ini apa? Itulah yang kita percayai kronologis dari akhir zaman. Yang saya percaya dan beberapa gereja juga percaya sama. Itu adalah jam akhir zaman mulai berdetak. Tadi dibilang ketika Israel menjadi sebuah negara tahun 48. Dan setelah itu apa yang sedang kita tunggu hari ini? Tadi angkatan itu tidak akan berlalu. Satu angkatan tidak akan berlalu. Apa yang kita tunggu? Rapture, pengangkatan. Dan rapture inilah yang disebut tadi yang nahan. Jadi siapa yang nahan? Kita. Setelah penahannya ini disingkirkan, diangkat, barulah itu di abomination of desolation. Si pendurhaka itu akan menampakkan diri. Antikris mulai akan muncul. Nah jadi sebetulnya urusan antara antikris dan kita itu bukan pada periode, ya periodenya mungkin nyambung, tapi kan dibilang pendurhakaan sudah mulai. Tapi dia belum bisa begini begitu karena masih ada yang nahan. Kalau ini begitu disingkirkan, barulah dia akan tadi ini begitu, begini, begitu. Jadi pertanyaannya begini, apa yang ditakuti oleh orang percaya? Loh kalau kita diangkat, kira-kira kita ketemu nggak sama si antikris? Ya mana? Ketika pagi orang miskin, mana yang datang? Kasarnya. Tapi sudah bekerja sekarang. Kenapa? Sekarang kan banyak udah tinggal dibangun. Berarti kira-kira sepak terjangnya dia udah kelihatan. Oh harusnya udah dong. Nah mungkin dia belum lahir gitu. Perlu waktu. Jadi mungkin udah kelihatan. Tapi itulah yang tadi dimaksud. Nah sekarang justru yang saya lagi mau penasaran adalah siapa kira-kira ini antikris? Memang dia sekarang belum ada apa-apa. Tapi sepak terjangnya udah mulai bisa kelihatan. Nah salah satunya di Amerika ada sebuah gedung. Gedungnya gedung 666.
Simbol antikris di kitab Wahyu dibilang adalah 666. Itu simbol manusia katanya. Tadi dibilang manusia durhaka. Nah, itulah simbolnya. 666. Kenapa bisa 666? Karena sebetulnya itu nomor jalan. Fifth Avenue, jalannya panjang sampai nomornya 600-an gitu. Nah, nomor 666. Cuma lucunya sama dia dipasang itu papan nomornya segede gajah gitu ya. Jadi kayak semua orang supaya tahu lah gitu. Nomor jalan 666. Segede gini. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa ini pemilik gedung 666? Dan dari gedung ini ternyata itu salah satu 2 atau 3 lantai itu disewa oleh Lucent Technology. Lucent Technology itu adalah perusahaan yang bikin chip. Yang bikin chip. Jadi di gedung 666 disitulah dibikin chipnya. Nah, siapa pemilik dari gedung 666 ini? The building is owned by Jared Kushner. Pemiliknya adalah Jared Kushner. Siapa itu Jared Kushner? Jared Kushner adalah menantu daripada Donald Trump. Siapa Donald Trump? Lain tukang Donald. Saya lihat tadi ibu-ibu bingung. Saya Donald Trump tukang Donald. Gak pernah dengar juga Donald Trump. Kirain Donald Trump. Siapa Donald Trump? Presiden Amerika hari ini. Jadi ini siapa? Jared Kushner, menantunya dari Presiden Amerika. Donald Trump punya anak namanya Ivanka Trump, dan ini adalah suaminya. Dialah pemilik dari Kushner Companies, dialah pemilik gedung 666 itu. Nah, kenapa dia dicurigai? Karena dia orang Yahudi. Siapa yang bisa bangun bait Allah haruslah orang Yahudi. Saya punya duit sabiliun-biliun mau bangun nggak bisa karena matanya sipit. Ditolak sama orang Yahudi. Kamu saya ya. Mesti orang Yahudi yang boleh bangun lagi. Dan Jared Kushner dia orang Yahudi Ortodok. Dia bukan orang Kristen. Ivanka awalnya pakai salib. Sekarang Ivanka pindah agama jadi agama Jewish. Bukan Kristen. Agama Yahudi. Dan diterima sama rabinya. Kenapa politik juga lah itu ada banyak ceritanya. Saya banyak potong. Dan yang menarik dari ini Jared Kushner, dia punya banyak perusahaan. Salah satu perusahaannya ini Blackcube. Ini perusahaannya ada di Tel Aviv, London, Paris. Dan yang lucu, nomor teleponnya semua diakhiri dengan 666. Kira-kira sengaja atau kebenaran? Mun kebenaran kok bisa gitu? Kok bisa kebetulan? Ini satu di kantornya di Tel Aviv, satu kantor di London, satu kantor di Paris. Belakangnya nomor teleponnya 666. Sepertinya jadi memang apa? Memang dia terang-terang pengen ngasih tahu aja supaya orang tahu. Pengen ngasih tahu aja. Tapi sekarang ya belum banyak yang tahu. Dan gedung yang sekarang ini 666 Avenue dia mau robohin dan ini udah mulai mau pekerjaan. Dia mau bangun Menara Babel. Kenapa? Kapan dosa pertama kali lagi masuk? Sejak itu Nimrod bangun Menara Babel. Dari situlah bahasa dikacauin sama Tuhan. Karena Tuhan gak suka manusia meninggikan diri. Dia bilang kalau dulu Menara Babel gagal dibangun, saya bangun Menara Babel. Dia pengen bangun yang sampai ke langit. Tapi dia masukin proposal, ditolak sama wali kota. Kenapa? Tidak boleh lebih tinggi dari One Trade Center. Kan di New York ada dulu WTC kan, hancur diganti One Trade. Tidak boleh lebih tinggi. Akhirnya cuma beberapa senti aja kalau nggak salah seberapa meter itu lebih rendah dari One Trade. Kalau bisa dia mau bangun ini sampai ke langit. Dia bilang saya mau bangun Menara Babel. Itulah Jared Kushner. Dan dia pernah masuk majalah Forbes, majalah orang kaya di dunia. Dan di majalah Forbes tagline-nya dibilang gini, "This guy got Trump elected." Siapa yang bikin Presiden Trump kepilih? Nih, orangnya, this guy. Orang ini. Dan baru-baru ini di tahun ini sempat heboh dengan sebuah buku yang namanya Fire and Fury dikarang sama Michael Wolff. Dia dapat informasi dari orang dalam Trump yang dipecat sama Trump. Karena dipecat sakit hati. Didatangi sama wartawan, kebenaran kan? Wah, cari tas kan? Dalamnya begini, wah. Itu di bukunya ketahuan semua tuh dalamnya. Jadi makanya dari situlah mulai diselidiki, FBI sampai membentuk tim khusus semua. Kenapa?
Mereka mulai curiga, kenapa Donald Trump bisa kepilih jadi presiden? Karena persiapan buat pemilihan presiden hampir 1 tahun, dan setiap polling Trump nggak pernah menang, selalu kalah. Sampai 2 hari sebelum pemilihan diadakan polling tetap kalah. Tapi begitu pemilihan bisa menang cukup telak. Bingung kan? Dari mana? Dan kalau saudara sempat tahu, Rami itu sempat Facebook itu sempat dipanggil juga kan? Kenapa? Ternyata data Facebook bocor. Dan data Facebook bocor ini diperkirakan itu diambil sama Rusia, kerjasama sama Rusia. Dan ketika pemilu, karena pemilu di sana itu online sistemnya, jadi nggak usah nyoblos, semua online aja masuk. Itu dihack, semua data dari Facebook dimasukin untuk pilih Trump. Itu konspirasinya lah diperkirakan. Tapi lagi sedang mau dibuktikan. Ramai itu. Makanya bisa tiba-tiba kepilih itu. Ini. Dan orang dalamnya juga cerita sebetulnya katanya yang berambisi itu bukan Trump. Istrinya Melania Trump begitu kepilih jadi presiden nangis katanya. Dia nyesel kenapa kepilih suaminya. Gak pengen jadi ibu presiden. Beneran diceritain semua di bukunya. Nah yang punya ambisi sebetulnya adalah dia. Dan dia pintar. Tadi dibilang apa? Dia main di belakang layar. Dan dia yang ngatur semua perjalanan Trump. Dan waktu saya lihat perjalanan Trump pertama, waduh, itu betul-betul apa ya, jenius kalau saya bisa bilang. Dia pergi kemana aja ya? Dia pergi ke Riyadh, Tel Aviv, Yerusalem, Bethlehem, Roma, Vatikan, Taormina, ke sini, kemudian ke Brussels. Dan apa aja kalau ini dilihat? Dia pergi dari sini, dia ketemu dengan Arab. Siapa? Pemimpin Islam di dunia, Arab Saudi. Kiblatnya. Kenapa? Ada Ka'bah di situ. Jadi kalau ngomong A, seluruh bisa dengar tuh. Dan dipegang sama dia. Dari situ dia pergi ke Israel, ketemu orang Israel sama orang Palestina. Di lobby semua sama dia. Dari situ dia pergi kemana? Ke Italia, ketemu Paulus. Ini pemimpin agama ini nih, itu udah mungkin 2/3 dari dunia, betul? Katolik, Islam, Yahudi, semua dipegang sama dia. Terus dari situ dia pergi lagi kemana? Dia pergi ke Belgia. Belgia apa? Eropa itu mereka punya presiden sendiri sebetulnya. Presiden Eropa bersatu. Makanya kalau kita pergi ke Eropa cukup 1 visa Schengen, bisa pergi. Dan di mana pusat pemerintahan Eropa? Di Brussels. Dia ketemu sama presiden Eropa yang memerintah. Dia ketemu, dipegang European United Official. Terus dia ketemu lagi dengan NATO. NATO itu bagian apa? Persenjataan apa sih? Militer. Kekuatan militer untuk Atlantik Utara semua. Eropa, Amerika semua. Siapa ketuanya? Amerika. Militer. Dari situ dia pergi lagi ke Italia, ke Sicily. Ketemu apa? Ketemu G7 Summit. Indonesia masuk negara G20. 20 negara berkembang yang paling maju di dunia. Dia ketemu dengan G7. Dan G7 ini memegang lebih dari 50% perekonomian dunia. Cuma 7 negara yang pegang G7. Dan siapa pemimpinnya? Amerika lagi. Saya lihat ini perjalanan gila banget ini. Luar biasa lah, hebat. Pemimpin agama dia temuin semua. Pemimpin kekuatan militer dan keuangan. Pegang di lobby semua. Siapa yang ngatur perjalanannya? Ini perjalanan pertama pasti. Ini. Kenapa? Karena Jared Kushner diangkat sebagai senior advisor dari Gedung Putih. Penasehat senior. Dan dia punya tugas, salah satu tugas utamanya Jared Kushner itu adalah visit Middle East untuk bikin peace, damai. Dan tujuannya untuk apa sih bikin damai? Kalau dia bikin damai, ini bisa dibangun sebelahan. Dan dia bisa itu. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Dan untuk ke situ dia ambil lagi langkah. Langkahnya apa? Makanya dia pindahin kedutaan besar di Yerusalem. Satu-satunya negara pertama yang pindahin kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem itu adalah Amerika. Sekarang udah diikuti ada 8 atau 12 negara. Itu padahal Amerika sudah bilang itu puluhan tahun yang lalu. Kita mengakui ibu kota Israel adalah Yerusalem dan kita akan pindahin dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tapi apa? Tidak ada satu presiden pun yang berani. Sampai akhirnya Presiden Trump dia berani. Move US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem, the eternal capital of Israel. Ibu kota kekal dari Israel.
Dia bilang, pindahin lah. Dan kapan dipindahinnya? Ini juga menarik lagi. Dia pindahin itu 14 Mei tahun 48. Israel merdeka tahun 48. Ini 2018, 14 Mei 2018. Itu pas ulang tahun Israel ke-70. Jadi hadiah ulang tahun buat Israel, ke-70 tahun Israel merdeka. Nih, kita pindahin. Wah, ini memang dari jalan. Ini waktu pembukaan Capitol. Jared Kushner sebelahnya. Kenapa? Mereka ngomong pakai bahasa Ibrani. Bahasa Israel sama-sama orang Yahudi. Oke ya, lanjut ya. Ini waktunya. Dan buat Israel, wah, Donald Trump ini seperti hero, pahlawan itu. Dia pindahin, dia tahu, dia support dan segala macam. Dan mereka yakin di era Presiden Trump dia akan bangun baik. Dan mereka melihat ini seperti persamaan, ada nubuatannya. Raja Cyrus katanya. Waktu itu Bait Allah kedua itu karena bantuan Cyrus bisa dibangun. Dan dia bilang sekali lagi Tuhan akan pakai ini orang untuk bisa bangun Bait Allah. Dan mereka cukup yakin itu sampai akhirnya mereka bikin koin. Bayangin, Bait Allah ini bikin koin. Di Israel tuh ada namanya Temple Institute. Kalau saudara pergi ke Israel ada Temple Institute. Temple Institute itu satu badan yang punya hak sekaligus punya kewajiban untuk membangun Bait Allah. Dan kalau pergi ke situ, itu semua perkakas Bait Allah sudah siap 100%. Dia bilang we are ready 100%. Semua udah selesai semua. Tinggal apa? Tinggal tabut perjanjian. Kalau saya tanya kapan tabut perjanjian, dia bilang ada di satu tempat. Pada waktunya, begitu jadi ada. Jadi dia nggak dipajang cuma itu aja. Yang lainnya semua udah lengkap. Nah, Temple Institute akhirnya ngeluarin ini, koin, gambar Cyrus sama Trump, dibaliknya gambar Bait Allah yang ketiga. Dan ini bukan bohongan, ini benar-benar dan dijual sama mereka, dibilang sini. Yang pertama dicetak 1000 piece, habis ludes. Seri yang berikutnya sekarang udah di launching, ini seri yang paling baru. Yang ini udah gak ada, gak tahu harganya udah berapa sekarang. Untuk apa? Cari dana juga, sambil untuk itu gambar siapa? Presiden Trump. Iya, ini Bait Allah di Temple koin, bayangin. Karena dia bilang ini nubuatan. Jadi saya bilang akhir zaman tuh udah tinggal selangkah lagi, dekat sekali. Antikris itu tinggal selangkah lagi, karena yang bangun adalah antikris. Semua itu. Nah, si Jared Kushner ini punya satu kartu as lagi, kartu truf. Siapa? Hopengnya Raja Salman, Mohammed bin Salman ini. Kenapa? Dia baru naik tahun ini. Jadi begitu tahun lalu kayaknya, tahun ini ke tahun lalu. Pokoknya begitu Raja Salman itu, dia turun, dia langsung naikin ini. Anak muda, anaknya baru umur 30-an. Jared Kushner umur 35-an, 30-an. Masih muda. Dimunculin lah ini Raja Salman. Dan dibilang Mr. Kushner katanya also hope for Prince Mohammed backing katanya. Tuh, dia berharap backing dari Prince Mohammed. Or at least his blessing in a peace initiative between Israel and Palestine. Jadi dia harapin ini yang bisa bantu untuk perdamaian sampai bisa dibangun itu. Dan menurut saya signifikan. Kenapa? Ya tadi saya bilang pemimpin Islam di seluruh dunia ya Arab lah. Ternyata ini tuh hopengnya temannya Jared Kushner. Dan dia juga jelas-jelasan. Makanya sekarang Arab sama Israel sekutu. Musuhnya sekarang siapa? Syria, Iran, sama Rusia. Tapi Arab sama ini hopeng nih sama Israel. Sama Israel sama Amerika. Kenapa? Karena mereka temenan sekarang. Makanya ini begitu dia naik, semua saudaranya dipenjara sama dia semua. Dibersihin semua. Gila. Kenapa? Dia pernah kuliah di Amerika. Jadi semua pola pikirnya. Dan mulailah dibuka. Tahun ini dibuka bioskop pertama di Arab Saudi. Gak ada. Tahun ini juga perempuan boleh nyetir. Sebelumnya gak boleh nyetir. Jadi dia mulai liberal tuh betul-betul. Ya. Dan dia ngomong di Amerika, di PBB, dia bilang kayak gini. Ini baru bulan April. Dia bilang apa? Palestinian must make peace or shut up. Saudi Crown Prince said to tell US Jews. Dia bilang Palestina, saya bilang kamu harus bikin perdamaian. Dengan kata lain Palestina, kamu harus kasih Israel bangun bait suci di sebelah dari masjid. Kan tanahnya sekarang punya dia.
Meskipun sebenarnya dikuasai oleh orang Israel, tentaranya yang jaga juga orang Israel, tapi tanah yang di dalamnya itu punya mereka. Harus kasih. Kalau Palestina nggak bikin damai, diem loh, gua yang turun. Backingnya kuat. Jadi menurut saya ini udah tinggal selangkah lah. Nah kalau betul kayak begitu, itulah makanya dugaan saya Jared Kushner ini adalah Jewish Antichrist. Saudara boleh nggak setuju. Sekali lagi, semua khotbah saya saudara boleh nggak setuju. Karena akhir zaman banyak interpretasi tentang akhir zaman. Saudara punya interpretasi ini dan itu, nggak perlu berdebat lah. Ini sekedar informasi aja. Saudara nggak setuju nggak masalah. Gitu. Jadi menurut saya dialah sang antikris itu. Tapi jangan takut, sekali lagi saya bilang. Kenapa? Sebelum 666 itu muncul, kalau lihat dari kitab Wahyu, di Wahyu 13 dia baru muncul. Nah, saya percaya sebelum itu akan ada yang namanya pengangkatan gereja. Makanya bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, dulu saya juga termasuk kalau buat akhir zaman yang diangkat adalah tentang antikris yang kejar-kejar gereja. Makanya semua jadi takut. Film-film juga begitu. Setelah saya bilang, kenapa ya? Masa kalau Yesus yang khotbah, kenapa jadi beritanya menakutkan? Eskatologi, sesuatu yang aneh gitu. Injil kabar baik kok. Yesus aja khotbah, kok semua takut sekarang? Jadi yang nyampein ini nggak benar, termasuk saya lagi. Saya ralat, betul. Sekarang saya ralat kemana-mana jadinya. Saya bilang, nggak, ini sesuatu yang tidak menakutkan. Kenapa? Now the end begin. Jadi apa sih yang sekarang kita tunggu? Kalau kita udah lihat akhir zaman udah tinggal selangkah lagi. Are you ready for what comes next? Apakah kita siap apa yang akan segera datang? Nah itulah penanda.